Hai Tribuners, selamat Jatim menemani Anda di live travel update Rabu 23 Februari 2022. Seperti biasa, Ratu sudah menyiapkan rekomendasi lokasi wisata di berbagai kota di Indonesia. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang tersebar di beberapa daerah. Inilah live travel update selengkapnya. Baik Tribuners, untuk pertama kita main-main ke Sakube Bali ya Tribuners. Sakube Bali ini merupakan beach house yang menawarkan suasana tropis yang hangat dan nantinya diharapkan menjadi a one-stop destination atau untuk bersantai sambil menikmati tropical cocktail ataupun wine di tepi pantai. Sakube Bali ini berada satu lokasi dengan Discovery Kartika Plaza Hotel Bali yang merupakan salah satu hotel tepi pantai terbaik di Pantai Kuta Selatan Bali. Selengkapnya sudah ada Arini. Arini, silakan laporannya. Halo, oke, selamat sore rekan Ratu. Jadi Sakube Bali ini merupakan beach house baru yang berlokasi di kawasan Kartika Plaza Hotel Kuta. Jadi aksesnya sangat mudah digapai oleh masyarakat umum ataupun pengunjung yang menginap di Kartika Plaza Hotel. Nah, di Sakube Bali ini view-nya yaitu dengan pantai Kuta pastinya, dengan spot terbaik untuk melihat sunset. Nah, di Sakube Bali ini juga merupakan beach house baru dengan berbagai macam pilihan yang menawarkan pilihan menu menarik seperti menu makanan dan juga minuman. Terus kemudian juga pengunjung yang dari masyarakat luar itu bisa mengakses Sakube Bali ini dari dua pintu, yaitu dari pintu utama dari Plaza Hotel Kuta dan juga dari pintu masuk dari Sakube Bali itu sendiri. Dan pengunjung yang datang ke Sakube Bali ini bisa menikmati fasilitas seperti live DJ musik, kemudian ada live cooking class seperti itu, dan juga pengunjung bisa langsung menikmati free pool akses jika ke Sakube Bali ini. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Arini. Tadi belum dijelaskan, mungkin untuk menu-menu yang ada di sana juga bisa disampaikan, Arini. Oke, untuk menu-menunya, kabar baik bagi pengunjung yang ingin datang ke Sakube Bali ini, tersedia menu paketan dan juga menu promo di bulan Maret, yaitu hampir 75% off mulai dari Western food dan juga Indonesian food maupun Balinese food seperti itu. Jadi jika Balinese food ya seperti ayam sambal mata, kemudian Western food itu seperti pasta aglio, terus kemudian pasta carbonara, terus kemudian juga ada aneka seafood di sana, dan juga untuk Indonesian food-nya juga beragam. Seperti itu, Ratu. Baik, terima kasih Arini atas rekomendasi lokasi wisatanya. Sakube Bali, Tribuners bisa menjadi satu pilihan ya untuk menghabiskan libur akhir pekan nanti. Terima kasih Arini. Sama. Berikutnya Tribuners bagi yang suka berwisata sambil menguji adrenalin. Tribuners bisa mencoba mengendarai jet ski di lepas pantai Tanjung Kelayang Belitung. Memacu jet ski menuju pulau-pulau kecil ditemani birunya lautan dan panorama alam yang menakjubkan. Ini akan menjadi pengalaman yang tentunya tak terlupakan ya Tribuners. Tapi untuk yang tidak ingin berbasah-basah ria begitu, bisa mencoba mengendarai ATV yang treknya berada persis di pinggir pantai. Seperti apa keseruannya? Sudah ada Adelina dari Pos Belitung di sana. Adelina, silakan informasinya. Baik Ratu dan Tribuners, ini buat Tribuners yang suka berwisata sambil menguji adrenalin, cocok sekali jika mencoba mengendarai jet ski dan ATV di pantai Tanjung Kelayang Belitung. Tribuners bisa memacu laju jet ski di lepas pantai, sembari merasakan sensasi hentakan saat jet ski menabrak ombak. Apalagi ditemani panorama birunya lautan, pulau-pulau kecil berpasir putih hingga batu granit di tengah laut. Selain itu, berwisata Hopping Island ke pulau-pulau kecil sekitar ini juga makin seru jika mengendarai jet ski, karena pastinya bakal ditempuh lebih cepat. Dan saran saya untuk Tribuners yang pengen main jet ski, jangan lupa membawa kamera waterproof biar bisa merekam keseruan saat melaju di tengah lautan. Tapi buat Tribuners yang pengen main di darat saja, ini bisa mengendarai ATV. Dan kalian bisa menjajal kendaraan ini, merasakan keseruan bermanuver di trek off-road berpasir, dan bahkan balapan sama teman-teman nih.
Dan tidak perlu khawatir jika belum bisa mengendarai jet ski maupun ATV, karena ada instruktur yang nantinya akan mengajari. Dan menurut saya pribadi nih, cara mengendarainya ini tidak terlalu sulit karena tidak jauh berbeda seperti mengendarai sepeda motor. Dan sementara buat keselamatan juga pastikan mengikuti instruksi dari instruktur serta harus menggunakan peralatan keselamatan yang telah disediakan. Dan untuk merasakan serunya bermain jet ski dan ATV ini, Tribuners bisa datang ke rumah makan Pondok Ketapang Sianli yang lokasinya searah dengan Pantai Tanjung Kelayang Belitung. Kalau dari ibu kota Belitung, Tanjung Pandan, ini Tribuners bisa mengendarai motor atau mobil sejauh 27 km yang bisa ditempuh sekitar 30 menit. Dan selanjutnya tentunya untuk mengendarai jet ski ataupun ATV ini Tribuners memang harus menyiapkan budget lebih ya. Karena untuk menaik jet ski ini Tribuners harus membayar Rp250.000 untuk mengendarai selama 15 menit. Sementara untuk menyewa ATV bisa membayar Rp50.000 untuk bermain 10 menit. Namun tentunya harga ini sesuai dengan kepuasan yang akan dirasakan. Demikian Ratu. Baik, terima kasih Adelina atas rekomendasi lokasi wisata dan juga tadi ya olahraga air sekaligus olahraga darat tadi ada ATV dan juga jet ski yang bisa Anda coba Tribuners. Terima kasih Adelina. Berikutnya Tribuners ada lokasi wisata baru yang bisa dikunjungi di Kabupaten Konawe. Namanya adalah Agrawisata. Lokasi tepatnya berada di Desa Lalioka, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. Konsep lokasinya adalah menggabungkan antara resto, pemancingan, dan waterpark. Wisata ini sudah dibangun sejak tahun 2016 Tribuners, tapi baru di-launching pada Selasa 22 Februari 2022. Seperti apa lokasinya dan bagaimana jalannya launching lokasi wisata baru Agrawisata ini? Sudah ada Arman yang siap menjelaskan. Arman, silakan. Ya, baik Ratu. Saya informasikan kepada seluruh Tribuners bahwa Selasa kemarin baru saja diresmikan salah satu objek wisata buatan yakni Agrawisata yang terletak di Desa Lalioka, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, di mana dalam peresmian tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Konawe yakni Muhammad Nur dan juga salah satu anggota DPRD Kabupaten Konawe yakni Ibu Devi Pesha Ponggoasa. Beserta dengan para pemilik dan sejumlah tamu undangan. Jadi di wisata buatan Agrawisata ini ada beberapa konsep yang dipadukan, diantaranya adalah pemancingan yang bisa dilakukan oleh para pria, kemudian waterpark atau taman bermain air, di mana di waterpark ini terdapat sejumlah fasilitas yang ada untuk menghibur para pengunjung, diantaranya seluncuran air setinggi 12 meter dan ini merupakan seluncuran tertinggi di Kabupaten Konawe. Nah, kemudian juga ada kolam renang beberapa jenis yang terdiri dari untuk anak-anak, dewasa, serta remaja. Sedangkan ada juga konsep restoran yang ditawarkan dengan pemandangan atau view kolam ikan koi. Ada juga sebuah villa berlantai 2 yang bisa digunakan oleh para pengunjung dengan aneka menu yang ditawarkan oleh pengelola. Kemudian juga pengunjung bisa melakukan ATV di mana ada juga flying fox yang ditawarkan di tempat ini. Dan semua fasilitas ini tentunya dikenakan biaya ya, sehingga para pengunjung bisa memilih hiburan apa saja yang ingin ia rasakan. Kira-kira demikian, Ratu. Baik, terima kasih Arman atas rekomendasi lokasi wisata Agrawisata. Tribuners bisa jadi pilihan untuk berlibur bersama keluarga tentunya ya nanti di akhir pekan. Kemudian tadi Arman juga sempat berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Konawe, Muhammad Nur. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, alhamdulillah dengan terbukanya ini berarti menambah wahana di Kabupaten Konawe. Karena Kabupaten Konawe ini ada beberapa objek wisata buatan. Salah satunya yang dibuka hari ini. Dan saya lihat ini sudah barangkali terlengkap karena di sebelah ada pemancingan, kemudian di sebelahnya juga ada wahana-wahana yang ekstrim, yang biasa. Ya. Jadi cocok dia bilang tadi Pak Haji Teteng yang desain-desainnya di Jawa dia pindahkan ke sini. Berarti itu memang ada
perpindahan dari daerah yang maju ke daerah kita yang masih boleh berikatan, masih ketinggalan ya, sehingga dengan lahirnya ini tentu menambah wawasan kita semua untuk berwisata di wisata buatan ini. Harapannya Pak ke depan selaku pemerintah daerah? Harapan kita di pemerintah daerah tentunya masyarakat itu bisa menikmati, ya, menikmati bagi khususnya masyarakat Konawe, karena Konawe ini ada beberapa objek wisata. Tentunya kalau tidak sempat ke pantai, mungkin ya bisa lari ke sini bersama keluarganya. Ya, apalagi dengan kondisi negara kita dalam kondisi COVID-19, tentunya ada pembatasan-pembatasan, sehingga dengan adanya objek wisata ini kemungkinan tidak akan terlalu memudah pengunjung dengan hadirnya ini wisata di Loika. Ya Pak, terkait tadi tawaran MOU dengan Pemda bersama dengan pengelola objek wisata ini, apakah nantinya dari Pemda sendiri akan diberikan semacam kemudahan untuk wisata ini, atau ada hal lain Pak? Jadi begini, tadi saat kami komunikasi dengan Pak Haji Teteng selaku pemilik wahana ini, artinya kami coba menggagas membuat satu MOU kerjasama dalam hal retribusi, karena terus terang saja belum ada peraturan daerahnya. Nanti kami godok dulu, setelah itu kalau memang tergantung dari Pak Haji Teteng, mudah-mudahan dia bisa menerima kami khususnya di pariwisata untuk kerjasama untuk pengelolaannya terkait dengan retribusi. Pak, kalau mau tahu untuk wisata buatan di Konawe ada berapa? Kalau wisata buatan di Konawe itu ada beberapa tempat. Pasang dasar ada 5. Yang terakhir ini yang kami kunjungi, dan dari 5 ini sudah ini barangkali yang terlengkap ya. Contohnya seperti di Among Dedo itu Laut Nanapar, kemudian di Laut Sabila, kemudian di Ambil Kairi, kemudian di Kuasana itu ada. Baik Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi tentunya dengan rekomendasi lokasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Travel Update. Di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Baik Tribuners, terima kasih Anda masih bersama Ratu Sejati di Live Travel Update. Kabupaten Bogor terkenal dengan keindahan alamnya. Satu di antaranya yang bisa dinikmati di Kabupaten Bogor adalah Situ Rawagede yang berada di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur. Areanya luas banget Tribuners, mencapai 5,8 hektar dengan keindahan alam berkonsep agrowisata. Ada kebun kopi juga Tribuners yang dikelola oleh BUMDes Sirnajaya.
Kopi yang terkenal dari daerah ini adalah kopi Rawagede yang memiliki cita rasa unik. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Hieronymus Rama. Rama, silakan rekomendasi wisatanya. Baik, Ratu dan Tribuners dimanapun Anda berada, Kabupaten Bogor memang terkenal dengan keindahan alamnya, dan salah satu wisata alam yang saat ini dikembangkan adalah situ Rawagede yang lokasinya berada di Kecamatan Sukamakmur, Desa Sirnajaya. Nah, seperti yang dikatakan rekan Ratu tadi, bahwa keunikan dari tempat wisata ini adalah keindahan dari danau situ Rawagede. Nah, danau ini cukup indah setelah ditata dengan berbagai tempat selfie yang indah. Dan di sini pengunjung juga bisa menikmati keindahan danau sambil menyeruput kopi Rawagede yang merupakan salah satu produk asli dari desa ini. Demikian, Ratu. Baik, kemudian ini kan kopinya tadi disebutkan memiliki cita rasa yang unik begitu ya. Boleh disampaikan seperti apa rasa dari kopi Situ Gede ini, Rama? Baik, Ratu. Kopi Rawagede ini tidak terlalu asam, jadi cukup enak untuk disantap bagi yang mempunyai masalah lambung. Artinya kadar asamnya tidak terlalu tinggi dan tidak membuat masalah bagi Anda yang mempunyai penyakit lambung. Nah, selain itu juga aromanya juga cukup enak, jadi sangat bagus dinikmati sambil menikmati dinginnya cuaca atau suasana di kawasan Situ Rawagede ini. Nah, selain itu para pengunjung juga tidak hanya menikmati kopi, tapi juga bisa melihat seperti apa sih proses pasca panen dari kopi. Bagaimana kopi itu dipetik dari pohonnya lalu diolah oleh BUMDes Sirnajaya menjadi produk yang sudah jadi atau sudah siap untuk diseruput. Begitu, Ratu. Baik, terima kasih Rama atas rekomendasi lokasi wisatanya. Tribuners ini bisa langsung aja ya mampir ke Situ Rawagede sekaligus menikmati kopi Rawagede, bisa melihat langsung juga seperti apa proses pembuatannya, dan tentunya bisa membawa pulang juga kopi Rawagede sebagai oleh-oleh. Begitu ya, Rama. Tadi Rama juga sempat berbincang. Baik, tadi Rama juga sempat berbincang dengan pengelola agrowisata Rawagede, Agus Salim. Berikut liputannya untuk Anda. Tepatan pada bulan 7, saya mengembangkan, dikasih mandat oleh Desa Sirnajaya, yaitu mengembangkan agrowisata kopi Rawagede. Selain wisata Situ Rawagede, saya mengembangkan kopi Rawagede. Luas lahan yang dikelola yaitu Situ Rawagede seluas 5 hektar 8.000 yang saya kelola ini, dan mengembangkan salah satunya yaitu kopi Rawagede yang dikelola oleh warga masyarakat, yang ditampung hasilnya oleh BUMDes Sinar Makmur. Jumlah karyawan yang mengelola Situ Rawagede itu sekitar 25 orang khusus di Situ Rawagedenya. Untuk di kebun kopinya itu kita menggunakan warga masyarakat memang yang mengelola di kebun kopi itu sekitar 176 petani, luasannya itu sekitar 400 hektar. Yang dikelola oleh BUMDes itu dari hasil kopi tersebut yaitu kita punya kedai kopi, yaitu kedai kopi Rawagede, dan ada juga UPH, unit pengolahan hasil. Tribuners, kalau mendengar kata narapidana rasanya stigma negatif yang langsung terbayangkan ya. Tapi siapa sangka Tribuners, warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 2A Yogyakarta justru dilatih untuk menjadi mandiri. Mereka dilatih untuk memproduksi bakpia, oleh-oleh khas Yogyakarta. Hasil produksi warga binaan ini kemudian diberi nama dengan Bahwiro 378. Lalu seperti apa lokasi produksinya dan bagaimana ya rasa dari bakpia hasil olahan para narapidana ini? Sudah terhubung dengan Miftahul Huda di sana. Miftahul, silahkan laporannya. Baik, rekan Ratu.
Ya, Jogja memang tidak ada habisnya ya untuk berkreativitas, bahkan itu pun dilakukan oleh teman-teman narapidana atau warga binaan yang berada di lapas kelas 2A Kota Yogyakarta atau lebih dikenal sebagai Lapas Wirogunan. Nah, para narapidana di sana memang dilatih untuk mandiri ya, artinya mereka diberikan bekal keahlian, yakni diantaranya membuat bakpia, dan uniknya memang bakpia di sana diberi label atau merek Mbah Wiro 378. Nah, asal usul nama itu memang tentu jelas nama Mbah Wiro memang diadopsi dari kampung Wirogunan atau Wiro, dan angka di belakangnya yakni 378 itu memang diambil dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penipuan, yakni pasal 378, dan memang bakpia di Jogja identik dengan nomor-nomor atau angka-angka di belakang dari label tersebut. Ratu. Baik, kemudian untuk pemasarannya sendiri bisa disampaikan Miftahul kemana saja bakpia ini dipasarkan? Ya, sebelumnya kami informasikan bahwa produksi itu memang saat ini masih terbatas, artinya memang pemasaran masih di kalangan internal dari Kemenkumham, yakni dari antar lapas begitu, dan namun jangan sangka memang dari Jakarta, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah serta daerah-daerah lainnya sudah mulai memesan, dalam artian itu memang masih di lingkup internal mereka. Dan untuk satu box bakpia Mbah Wiro 378 dengan isi 20 biji itu dihargai Rp20.000. Dan saat ini produksi mereka antara perharinya 30 sampai 50 box. Rekan Ratu. Baik, terima kasih Miftahul atas informasinya. Ini bisa jadi salah satu pilihan oleh-oleh ya ketika Anda pergi berlibur ke kota Yogyakarta. Tadi Miftahul juga sempat berbincang dengan Kasih Kegiatan Kerja Lapas Kelas 2A Yogyakarta, Wahid Kurniawan, serta warga binaan bernama Dwi Wiranto. Berikut liputannya untuk Anda. Paketkan lewat Paksel itu, kita kirim, beberapa tamu-tamu dari luar kota juga sempat pesan ke sini, Pak. Mohon maaf, Abang, diulang Abang, tadi ini pemasarannya ada pemasaran sudah sampai Jakarta. Sekitar hampir 6 bulanan. Ya. Ada kesulitan Mas yang dihadapi buat bakpia? Selama ini masih lancar, Pak. Dari awal emang sudah pernah buat bakpia atau emang belajar dari nol di sini, Pak? Dulu sempat belajar di luar, tapi diperdalam lagi di sini, Pak. Itu di luar kemarin sempat ada usaha apa gitu? Belum. Ke depan nanti harapannya seperti Mas kalau udah keluar, apakah juga membuat usaha bakpia atau gimana? Ya, semoga aja di sini dapat ilmu yang lebih banyak, lebih supaya bisa buat modal nanti di luar, Pak. Mas, mungkin sedikit dijelaskan Mas, prosesnya tadi gimana aja Mas, sampai dari bahan baku sampai jadinya itu kalau bisa dijelaskan. Pertama itu kacang hijau yang itu direndam semalam, Pak. Habis direndam dikukus kayak itu. Habis dikukus nanti dimasak, dibumbuin, itu dicetak seperti tadi. Untuk proses pemasakannya sendiri berapa lama? Makan waktu berapa lama? Masaknya dari 0 sampai jadi. Paling 3 jam sampai 4 jam, Pak. Bisa berapa produksi banyaknya Mas dalam satu hari? Produksi sehari sini paling banyak 50. Baik, Tribuners, sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan liburan atau nanti di akhir pekan sudah Ratu berikan kepada Anda ya. Tapi kembali Ratu mengingatkan karena masih di tengah pandemi harus tetap wajib disiplin, menerapkan protokol kesehatan, serta aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Jati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di Live Travel Update selanjutnya. Dah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.